Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Benar tadi yang namanya imam itu artinya pemimpin, benar. Cuma ada istilah ketika kita di dalam salat berjamaah dan dipakai juga kok. Misalnya kebakaran keilmuan itu juga menyandang predikat apa? Imam. Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam As-Tsawri, Imam Hasan Basri, Imam Sa'id bin Musayyab, Imam Zainuddin Al-Abidin. Jadi lazim istilah itu digunakan. Tapi pagi ini yang kita bahas bukan imam dalam pengertian pemimpin negara, tidak, tetapi spesifik dalam masalah sholat. Karena bisa saja tradisi salaf dulu itu setelah jamaah di masjid pulang ke rumah imami keluarga. Tidak apa sholat wajib lebih dari satu kali itu tidak. Yang pertama tentu menggugurkan kewajiban. Nah, yang kedua nilainya adalah amalan sunnah. Waktu kita sudah selesai berjamaah dengan Rasulullah, datang kafilah rombongan, ditanya oleh Rasul, kalian sudah sholat atau belum? Belum ya Rasul. Maka kata Rasul, ayo siapa yang mau sedekah sholat, imami mereka. Misalnya begitu. Maka di antara makmum ini yang ingin sedekah sholat bertindak menjadi imam bagi mereka. Yang pertama menggugurkan kewajibannya, dan yang kedua menambah amal sunnahnya. Mu'adz bin Jabal juga begitu. Jamaah sholat isya di Masjid Nabawi, ngaji bersama Rasul. Tak ngajinya terlalu lama, permasalahannya kan tidak seperti kita. Kalau kita itu dibatasi adzan isya, ya sudah. Kalau zaman Rasul dibatasi permasalahan tuntas atau belum. Kalau belum tuntas, ya ngaji terus. Sehingga jangan kaget, spesial sholat isya itu ada teks tersendiri, akan lebih baik ditunda. Tapi jangan disalahpahami, ditunda bukan untuk kajian, ditunda untuk melihat film sepak bola. Ya bukan itu yang dimaksud oleh Rasul. Akhirnya pulang ke wilayah binaannya Ramadan, menjadi imam untuk masyarakat kampungnya. Yang dibaca terlalu panjang. Itu yang membuat kasus pemuda mufarokoh bisa dari jamaah. Dikabarkan kepada Mu'adz, ada pemuda yang mufarokoh itu mana aja munafik dia mungkin. Ini kebiasaan menilai orang lain dengan kacamatanya sendiri, tidak boleh. Harus tanya dulu kenapa mufarokoh.
saya akhiri. Kemudian saya keluar masjid, dikumandangkan azan. Dirasa kiai dikumandangkan azan ragu munafik. Untuk saya dengar Pak, balik lagi. Bapak tahu saya keluar untuk apa? Pokoknya itu pemandangan azan waktu munafik. Ingin wudhu lagi ke gak boleh Pak. Ya saya terpaksa cerita, saya harus segera pindah masjid dari masjidnya Pak Imam Tono sampai ke masjid Ayani. Itu sering kalau saya tidak cepat-cepat berangkat, ya jamaahnya itu. Jadi keluar masjid bukan untuk tidak sholat, keluar masjid untuk sholat di tempat yang lain. Tidak boleh gitu. Sehingga ada kebijakan takbir gini aja. Nanti kalau sudah bisa selesai ngaji, ojo azan. Biar ustaznya keluar dulu. Tidak munafik kok. Tidak boleh. Ya pemuda dinilai munafik ya marah. Alhamdulillah generasi awal itu fa'in tanaza'tu fi syai'in, kalau ada beda dalam urusan apapun, faruddu ilallah, kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran, dan kembali kepada Rasul, kembali kepada Rasulullah ketika Rasul masih hidup. Untuk kita fatwa kembali kepada sunnahnya setelah beliau wafat. Keduanya menghadap Rasul. Intinya apa? Tuh, bukan pemuda yang disalahkan, Mu'ad yang disalahkan oleh Rasul. Afatal mu'adayam, itu asbabul wurud. Kalau kalian ngimami, tolong jangan panjang baca, karena di belakang Anda itu ada orang tua, ada yang sakit, ada yang punya hajat dan lain sebagainya. Kalau ingin sholat sendiri, silakan diperpanjang sebatas kemampuan masing-masing. Jadi boleh sholat 2 kali itu boleh, bahkan 3 kali juga boleh, sesuai dengan kebutuhan. Itu gambarannya. Alhamdulillah berbagai masalah terkait dengan imam ini sudah saya bukan secara tematik. Ini nanti ada kekurangan, monggo untuk saya lengkapi lagi. Di sini kajian tentang imam wanita memang hanya sebentar. Karena apa? Setelah lahir buku ini, saya dapat kiriman buku wanita tidak boleh jadi imam, walaupun sesama wanita. Maka jangan kaget ada buku baru bagaimana kajian habis tematik tentang wanita boleh tidak jadi imam untuk sesama wanita atau untuk keluarganya yang notabene mungkin anaknya belum mampu menjadi imam. Misalnya begitu, itu ada buku khusus. Belum saya masukkan sini karena kasusnya belum muncul. Begitu kasus muncul, wah kalau begitu perlu pendalaman. Apa ya judulnya? Kalau tidak salah, hadis imam wanita. Kalau tidak salah, wanita
tulis wanita. Banyak saya tulis tentang wanita ini. Makhluk ada. Oh, enggak ada. Yang mana? 94 itu isinya wanita. Nah, ya. Turun ke bawahnya. Iya. Oh iya. Iya, 94. 94 ini buku yang ke-94. Saya kasih judul hadis Imam Wanita. Boleh atau tidak itu panjang lebar saya bahas di situ. Nomor 94 itu kalau ini nomor 74. Jadi ini lahir dulu baru muncul kasus khusus tentang kajian wanita. Kriteria secara umum kalau kita ini bermakmum, melihat dulu bermakmum ini mulai sholat atau sudah ada yang sholat. Kalau kita masuk masjid terus ada orang sholat, boleh tidak bermakmum kepada orang itu? Boleh, tidak gitu. Boleh dan tidak berlaku kriteria ini. Sehingga sampai tidak perlu menyelidiki dulu orang ini bacaannya bagus apa tidak. Sholat siri, sholat dulu, masuk sama kita bohong. Dan tidak perlu nanti tanya usia sampai berapa. Tidak perlu tanya sampai lagi sholat apa. Dia sholat itu tahiyatul masjid. Panjenengan datang ingin sholat zuhur, boleh tidak bermakmum? Boleh. Dan ada ketentuan niatnya harus sama juga. Dan ada, walaupun dia sholat sunnah, ada makmum sholat wajib, dan ada mas. Di Mojokerto itu ada yang menceritakan fadilah sholat jemaah. Semua orang yang ikut sholat jemaah itu diibaratkan wisata. Lah imamnya punya niat dari Mojokerto menuju Jogja. Nah ada makmum yang niatnya ke Bali, nyampe apa dah? Nyampe apa dah? Berangkat dari Mojokerto, supirnya itu niatnya ke Jogja. Nah ada penumpang niatnya ke Bali, nyampe dah ke Bali? Gak nyampe. Cara analoginya itu seperti saya kalau sudah nggak cocok itu saya nggak sabar. Iya. Mau tanya itu diberikan setelah cocok. Kemudian karena diibaratkan wisata, semuanya yang ikut di bis itu tidur semua. Hanya supir dan konektor sehingga ngantuk. Kira-kira semuanya sampai ke Jogja sampai itu tambah gak sabar lagi saya. Itu rasional tapi perlu bermasalah. Sehingga jangan kaget kalau ada orang sholat sunnah mau dimakmumi awe-awe ojo. Kenapa? Aku itu gak jadi imam, aku sholat sunnah.
Tidak ada masalah. Tidak perlu jempol, tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena makmum ini berdirinya jejer. Dengan apa? Imam. Kalau berdua gitu, Pak. Imam dengan makmum satu sholat. Nek ono orang sholat di makmumi kaproso temen. Temen mah. Itu pernah saya ngalami di masjid itu begitu, ada orang sholat, saya datang bermakmum karena berdua jejer. Lalu dia maju, saya ikut maju lagi, maju. Ya wis, laku. Itu jadi mosok kaproso kalau dimakmumi sehingga bacaan takbirnya yo agak keras dikit biar didengar oleh makmum. Dan berlaku kriteria ini sampai muncul di tag ini keimaman orang fasik. Karena ada hadisnya, Umar datang masuk masjid bermakmum kepada seseorang yang sedang sholat, ditegur. Orang fasik seperti dia, Anda makmumi gitu. Jawaban Umar, urusan fasik, urusan dia dengan Tuhan, dengan Allah. Urusan kita adalah berjamaah. Jadi tidak perlu sampai telok masuk masjid, koruptor kan sampai dia koruptor atau pencuri atau apa, tidak ada mas, tidak berlaku. Nah ini berlaku ketika kita hendak memulai sholat, sehingga secara umum segala hadis itu saya coba ada temukan 4 kriteria. Yang pertama, dicari orang yang paling bagus bacaannya. Yang kedua, orang yang lebih mengerti tentang sunnah Nabi. Yang ketiga, yang lebih dahulu mengikuti hijrah, lebih dahulu keislamannya. Yang keempat, yang usianya lebih tua. Saya coba itu menghimpun berbagai hadis, kira-kira kriteria nanti kalau kita menunjuk siapa yang layak jadi imam, itu berlaku dari Rasul. Apa hierarkinya gitu? Enggak tuh. Enggak. Kadang-kadang di hadis itu menunjukkan yang paling tua. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang yang paling alim. Tapi rata-rata ranking yang pertama, hierarki yang pertama adalah yang bagus apa bacaannya. Nanti bisa diikuti hadis-hadisnya. Rata-rata selalu mengedepankan orang yang bagus apa bacaan. Bisa saja makosidnya nanti biar membawa kita jamaah itu nikmat berjamaah. Kalau bacaan imam mohon maaf banyak kelirunya, itu mengganggu konsentrasi. Apalagi selalu diingatkan oleh makmum, ilahi, kan ilahnya panjang, kok dibaca ilahi, bermasalah. Mestinya inya ilahi, bukan ilahi. Itu mengganggu konsentrasi. Yang lain ingatkan. Mungkin begitu maksudnya itu. Sebab ditemukan
Anak kecil Abu Sa'id Al-Khudri itu sahabat terkecil pada zamannya untuk kaumnya. Selalu ditunjuk oleh masyarakat untuk tampil menjadi imam. Saya tulis pengimaman anak kecil. Gara-gara ada kasus waktu cari imam terdengar oleh saya, jangan dia yang jadi imam. Kenapa Pak Yai? Untuk kamu kok jadi imam? Saya tidak tahu imam, kita tidak tahu kok. Sejak kapan ada persyaratan harus kawin terlebih dahulu? Apalagi sudah cerai mati duda, mestinya kawin lagi dulu gitu. Tidak ada, dari 4 ini tidak ada mana kriteria sudah kawin. Tidak ada. Dan jangan kaget, orang buta boleh tidak jadi imam? Boleh. Rasul pernah mempercayai orang buta untuk mengimami masyarakat. Mantan hamba saya boleh tidak? Boleh. Zakwan itu mantan hamba saya yang dimerdekakan oleh Aisyah. Ketika bulan Ramadan ditunjuk menjadi imam keluarganya. Nah, di dalam teks itu Zakwan itu dalam tanda kutip membawa mushaf. Membawa apa? Mushaf. Ini hadis atau asar? Hadis atau asar? Asar, bukan hadis. Asar bukan hadis. Maka pasti nanti beda. Muhammadiyah itu tidak pakai asar. Tapi kalau teman salafi, asar itu jaminan mutu. Nah, sudah beda, sudah. Wis kacamata beda. Itu ceritanya. Ada yang pernah membaca hadis Rasul imam membawa mushaf? Kalau ada, pasti hadisnya palsu. Kenapa? Zaman Rasul belum ada mushaf. Jadi Quran itu berupa ayat-ayat tertulis entah di kulit, entah di pelepah kurma, entah di kayu, di pahat, entah di batu. Itu zaman kita hidup bersama Rasul belum terkodifikasi menjadi buku yang namanya mushaf. Jadi Quran zaman Rasul itu satu ayat namanya Quran. Maka kalau Allah berfirman, kalau kalian membaca Al-Quran, baiklah qara'tal Quran, maksudnya walaupun satu ayat. Fasta'in billah minasyaitonir rajim. Suruh memulai dengan isti'adzah. Itu bedanya antara Quran dengan apa? Mushaf. Zaman Nabi tidak ada. Muncul hadis yang diriwayatkan ini dakwah. Saya coba cari mana yang ada hamba saya. Mana Pak? Ya, saya kasih nomor sudah. Ini orang kita. Ini dia. Nah, mantan budak menjadi imam. Ini dakwah. Wa an Urwah ibn Zubair qala kana Zakwan Abu Amr abdan li Aisyah, dulunya budak milik Aisyah
zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ataqahu oleh Aisyah. Dakwaan ini diwardikakannya antuturin minha, dia sholat di belakangnya. Fakana yakum yakra'u laha. Nah, nanti riwayat lain mushaf, ini mushaf fi Ramadan, karena bacaan Ramadan itu ya setidaknya lah 300 ayat atau 400 ayat. Ya kalau tidak mampu ya 30 ayat. Masih tidak mampu 3 ayat tidak apa-apa. Itu ceritanya. Nah, ini di dalam riwayat lain ya kau ini sambil membaca mushaf itu. Sisi sanadnya alhamdulillah dikatakan sahih juga ada bisa, tapi setidaknya hasan. Karena hasan sudah masuk kategori makbul, bisa diamalkan. Problemnya ini hadis atau asar gitu. Bagi yang tidak mau berdalil kecuali pakai hadis, tidak mau pakai dalil ini. Tapi bagi yang asal jaminan mutu, alasan macam-macam yang sudah diridhoi oleh Allah dan sebagainya, maka menerima asal sebagai sumber hukum itu namanya kacamata. Saya hanya mempertanyakan, kira-kira ketika membaca mushaf itu berapa kita mushaf pada waktu itu? Kira-kira, karena mushaf sudah terbukukan zaman Abu Bakar As-Siddiq atas desakan Umar bin Khattab. Nah, ditulis di kulit tentunya. Kira-kira berapa kita? Kira-kira. Ini namanya analisa matan hadis. Di maktab Al-Quran saja begitu dengan masuk di Madinah itu warisan Turki ya. Lebarnya itu 120, berarti kali 2 240. Memanjangnya 150 berapa? Totalnya Masya Allah. Itu diduga mushaf yang tertua yang ditemukan. Ini nanti ada yang lebih tua, katanya di Jawa. Ya mungkin karena ditulis di kulit. Kira-kira bawone gitu. Itu tinjauan analisa teks hadis. Maka saya sarankan kalau bisa tidak usah memaksakan diri pakai usaha. Itu hanya saran saja. Sudahlah nasihat Rasul membaca sesuai dengan kemampuan. Dan nanti kalau harus membaca, pandangan mata tidak ke tempat sujud lagi. Nanti ke mushaf bermasalah. Belum ketika mushafnya kena kipas angin. Di Kalimantan sampai Melayu. Oh gak dicepet gitu. Waduh sampai jepit kok balik angin. Ya diteknologikan dong. Pakai layar itu tinggal lepas skrip keluar ayat yang dibaca. Muka-muka lampu ikan mati. Ada di Surabaya itu Ramadan target khatam Quran semalam 1 juz. Imamnya kebetulan kurang hafal, bawa mushaf kecil, mushafnya jatuh. Jadi ya kalau ingin hafal baca dulu 3 kali kan mahal. Jadi itu
Kalau bermasalah, kalau bukan wahyu itu selalu ada permasalahan. Satu sisi ada nilai baik, satu sisi ada nilai negatif. Saya lebih suka begitu, sudah maunya guru ya tidak apa-apa, maunya buyar ya biarin. Sampai nunjuk aku ngaku apalanya dulu gitu. Nah, perlu mencari orang yang bacaannya lebih bagus. Saya dulu taksin sholat itu diajari dosen saya, Ali bin Abdurrahman Al-Hudayfi, masih hidup ya. Masya Allah, kalau saya sudah dengan kasetnya, dulu belum ada CD kaset. Waktu kaset itu tidak pernah merasa capek. Saya harus tiap hari itu karena target harus hafal 2 juz untuk bisa ikut ujian semester. Kalau nggak bisa, nggak boleh ikut ujian, ketat. Itu ceritanya, namanya Quran, didengar terus apa? Jangan Quran, lakuin dia aja apa? Karena sering apa? Dengar. Ini yang saya jadikan metode musabaqah hadis supaya suaranya direkam, sering didengar. Saya tanya gimana perkembangannya? Ya boleh pegang HP oleh Pak Yai, ya Pak Yainya tampil begitu. Ini media saya akan menghafalkan 500 hadis musabaqah tingkat nasional. Jadi Pak Yainya mungkin tidak paham. Ini bilang ke Pak Yai, ada MUI, kalau HP ini digunakan bukan untuk menghafalkan hadis, silakan dibanting. Ya dikata khawatirkan nanti kan, wah main apa? Tapi santri itu ada pondok yang ketatnya seperti itu. Karena saya ini dari Indonesia, dipanggil saya, ya Syekh Andalusi. Jadi tidak bisa ngomong Indonesia, enggak. Andalusi, bagus. Iqra Al-Fatihah. Coba baca surat Al-Fatihah. Coba. Pikir saya ini pelecehan. Dikira saya tidak Al-Fatihah. Nah, karena dulu masih muda, suara saya luar biasa, bagus. Saya teringat setiap MTQ internasional juaranya selalu Indonesia. Oh, kalau gitu saya ditunjuk untuk mewakili masyarakat dunia. Saya baca dengan suara khas saja sampai dosen saya mandu. Selesai bilang alasannya terjadi. Coba ulangi yang kedua, yang kedua tambah nggak grogi lagi. Selesai, angin satan ya bunyinya. Coba ulangi yang ketiga, saya ulangi lagi. Selesai, angin robiatan ya bunyinya. Coba ulangi yang keempat kali. Waduh, ini berarti saya ini jadi antan. Begitu selesai kok bilang akhir kamu bisa aja benar. Coba ulangi yang kelima. Mulai saya curiga. Lihat namanya rapatnya Abu ya. Kenapa saya terus komentarnya Masya Allah. Wallah, demi Allah. Kalam malaikat. Suara itu seperti suaranya malaikat. Oh hebat. Kayak lu habisin suara malaikat. Itu namanya mubalaghah berlebih. Lakin dia akhrul fadhi. Bacaan salah kabeh. Tak kira udah diturunan.
juga dia kesalahannya 11. Dulu itu nggak bisa saya bilang roh itu nggak bisa. Kesannya itu masih terang. Sampai saya ya ini kemau coba lama-lama bisa kok roh. Ya kan berarti jangan putus Rahman Rahim, bukan Rahman, bukan Rahim. Beda tak? Beda, apalagi perasaan orang Arab beda banget. Kita seluruh orang yang paling fatal, enak api keliru kabeh. Apa itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Enak keliru kabeh. An nun mati ketemu an inna. Anta mim mati ketemu tak inna. Anta bukan lingkungan. Jadi enak tapi keliru. Teringat saya Allah. Berapa kali saya diajari masih keliru. Saya coba ini enggak. Bukan menurut kokoran. Masih dia enggak. Ini masih keliru. Ya Allah, gimana sih Ustaz itu? Ihdinas siratal. Adanya dari apalagi yang terakhir walau ayolah kau nak guna itu anak nun sida sama min dan sida, bukan walau keliru. Itu ceritanya. Alhamdulillah tahassus belajar qiraah sab'ah, qiraah asyr, qiraah syadza. Ya walaupun dasar-dasarnya tidak sampai bisa menguasai, maka di masjid menggunakan qiraah syadza. Saya tegur bukan tidak boleh qiraah syadza seperti itu. Itu makomnya untuk khusus pembelajaran itu. Jangan jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti makomnya aminah. Alhamdulillah. Itu untuk materi khusus. Biar ilmu ini tidak tapi menjadi imam tidak boleh. Wanti-wanti dosen saya gitu, Anda paham? Waktu hak boleh, waktu he boleh. Tapi jadi imam, jangan waktu he. Wallahi ila sajdah. Itu benar, tapi enggak ada tempatnya. Nanti apa kata orang? Imam film jadi sudutnya tenang. Kalau kajian khusus, jamaah silakan. Itu gambarannya. Jadi apa yang kita anggap benar belum tentu benar menurut orang lain. Lalu suasana sholat apa? Jamaah. Jadi ini ceritanya. Kemudian ada wanita, ini sepintas saja wanita, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Khalad. Abdurrahman bin Khalad al-Ansari qala lamma baza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Badr, ketika Rasul melakukan perang namanya perang Badar, qala
lalu berkata kepada Rasul Ummu Waraqah bintu Abdillah bin Naufal al-Ansariyah. Jadi dia kebetulan hafizah, wanita tapi banyak hafatan Al-Quran. Ingin ikut mati jihad, cita-citanya begitu. Diizinkan oleh Rasul? Dah. Tapi dijanjikan Anda nanti mati syahid. Waduh, itu janji Rasul. Tidak ikut perang, tapi dijanjikan oleh Rasul mati syahid. Sehingga dia ditunjuk oleh Rasul untuk imami keluarga. Nah, karena ada budak dua mengkapal, budak mengkapal itu budak yang dijanjikan merdeka kalau tuannya wafat. Itu namanya budak apa? Mengkapal. Tuannya Waraqah mati dipakai. Ya Allah. Ini penting apa ini? Akhirnya itu janji Rasul. Ummu Waraqah menjadi wanita yang wafat sebagai syahid. Sering dikunjungi, ayo kita ke rumah syahidah. Siapa syahidah itu? Ummu Waraqah. Itu ditunjuk untuk imami keluarga. Ya, nah keluarganya belum ada yang layak untuk menjadi imam. Salah satu dosen promotor saya itu wanita ini curhat ke saya, boleh enggak saya jadi imam? Kenapa begitu? Nah, anak saya sudah tidak ada di rumah, tinggal anak putri pertama. Nah, mantu saya masih malam, hafal Quran aja belum, apalagi Al-Fatihah juga belum. Oh, terangkat saya. Dalam kondisi seperti itu, saya teringat hadis Ummu Waraqah. Wakil promotor saya ini. Selama ini didoktrin wanita tidak boleh imami laki-laki. Nah, menantunya laki-laki. Kita dalam kondisi tertentu, kenapa ibu tidak menjadi nanti kalau anak mantunya sudah pintar, walaupun ibu profesor, tetap harus jadi mantu. Ini namanya kondisional. Setidaknya masuk wilayah darurat. Begitu gambarannya tentang yang lain, misalnya kriteria yang lain, misalnya yang sudah sepuh didahulukan, boleh, tapi mohon bapak-bapak jangan terjadi, karena ada kultur ini sudah sepuh, katanya jamaahnya tidak enak bacaannya, motor terjadi di. Saya baru sadar, baru ngerti. Kenapa? Oh, nggak ditunjuk orang yang lebih bagus bacaan. Endingnya apa? Ya maklum, saat itulah masjid beliau. Jadi masjid beliau ya imam aku. Akhirnya jamaahnya hilang. Mencari masjid yang imamnya bagus, hilang jamaahnya. Jadi jangan ada perasaan itu masjidku, aku sih jadi imam. Kalau memang ada orang yang lebih bagus, kenapa tidak dipersilakan? Saya di sini tidak mau jadi imam karena ada petunjuk Rasul. Ada petunjuk Rasul, orang yang mendatangi kaum supaya tidak menjadi apa? Imam. Orang
Nah ini tidak mengimami orang yang diziarahi. Saya kesini ini statusnya berziarah, maka saya berupaya untuk nggak mau jadi imam, kecuali dipaksa. Itu nasihat Rasul jelas. Nabi ya orang karena Malik ibn Huwais radhiyallahu anhu yatina fi musallana yatahaddas. Kurang apa Malik bin Huwais kesahabatannya itu kurang. Bagus hafalannya kayak apa? Luar biasa. Tiba-tiba ketika ngobrol-ngobrol, fahadaratis sholat yauman, datang waktu sholat di suatu hari. Fakulna lalu, maka kami penduduk setempat yang diziarah ini bilang kepada dia, takutkan, silakan Anda yang tidak jadi ditolak. Padahal ini tokoh sahabat. Baru dia menggunakan hadis. Ini hadis kata Rasul, nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipaksa tetap mau. Alasannya apa? Sami itu Rasulullah, karena aku pernah mendengar Rasulullah yaqul bersabda, man siapa zaro mendatangi kauman suatu kaum falayah, jangan mengimami mereka. Itu pengalaman. Dijadwal 2 kali Ramadan itu di tempat Gelatik, masjid Gelatik itu jangan ke barat, Batu Kosek Gelatik. Sebelum Moro saya tepat waktu. Sebelum Isya saya tidak datang di masjid. Dipaksa jadi imam. Padahal saya sudah menolak. Dipaksa. Yang maksa Pak Yai. Ya sudah. Masya Allah, perasaan saya, suara saya enak. Tapi kok habis sholat itu kerosot, belum jam. Saya nggak masuk gitu. Kerosot saya itu. Ya, suratnya ya. Wah, azallah, kemudian al-insyikof. Pokoknya panjang-panjang, mungkin kepanjangan. Iya. Saya tahu diri saya kan. Gara-gara ya dengar ini suka panjang atau pendek panjang, ya sudah. Nama ya pasal itu saya jadikan 2 rakaat. Saya coba karena suka panjang. Kayak nggak musuh jemaah. Terasa saya ini sebagai imam itu. Untuk yang kedua kali saya siasati. Bagaimana saya tidak jadi imam? Ke warung dulu. Iya, Bu, kamu bisa dereng ngopi Bu, ngenteni ada sampai komat. Nek wis komat, gak bakal ngomong dadi imam. Wah, kita kosa demi komat, dikongkon mana? Caranya ngomong. Komat selesai, imam sudah masuk, baru masuk. Baru sadar, kenapa? Jamaah kemarin saya makmumi kok merasa gak khusyuk. Jelek-jelek ini anaknya Hudayfi. Tidak, bacaan saya itu tidak ada sepertimannya. Imam tetapnya, waduh Pak Hasan ini wajibnya luar ya. Tomak linaknya tidak ada sepertiganya. Pantas ini jamaah rasa gak khusyuk, kesukaan kecepet baru terjawab. Status yang sama saya ngimami di masjid Amin. Wah, jamaahnya tambah kayak buyar.
Kenapa? Kegelapan jadi. Ya itulah sebabnya harus ada imam rawatib yang tahu kondisi masyarakat setempat. Itu dari panjang pendeknya. Belum nanti aspek-aspek yang lain. Sehingga nggak apa-apa kalau Rasul beri nasihat datang ke kaum jangan mengimami mereka. Walaupun kita mungkin lebih ahli, mungkin kita ini lebih fasih, ada etika. Karena apa? Kita tidak tahu kadar makmum ini kemampuannya seperti apa. Maka saya sarankan setiap masjid itu punya imam rawatib, ada imam badan. Sekarang sudah muncul fenomena beberapa masjid saya kunjungi mesti orang dulu sajadah. Belok Masjidil Haram. Kenapa? Sajadah di depan imam, pas belakang imam badan, kiri kanan ajudan. Satu ajudannya imam tetap, satu ajudannya imam badan. Ajudan gantian, dia tidak ikut sholat jamaah. Maka kalau imam mulai ajudan ikut imam jaga imam. Nanti kalau sudah duduk tasawuf baru ikut sholat. Itu ceritanya. Sini imam ajudannya siapa? Imam badannya ada. Nah, dikasih fasilitas seperti di Saudi, minimal mercy. Ada mercy kill. Mercy. Wah, imam bimbas saja masjid bimbas. Lu lihat imam mercy. Indonesia boyo-boyo mono. Gajinya kayak menteri. Wes gak pikir orang ini. Lah imam kita ini serabutan. Nanti imam ini mau berlok. Tidak nggak bisa fokus di sini. Aja salah. Orang macet. Kata-kata. Iya, itu gambarannya indah. Kalau kita ini selalu dekat dengan kajian sunnah Rasul, rasa hidup bersama Rasul, mudah-mudahan gampang mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Mohon maaf. Bila hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang tanya? Boleh Pak, ada yang tanya? Dan saya boleh tanya ya. Ada banyak saudara kita yang ketika jadi imam itu menggunakan HP Pak. HP. Jadi dia itu HP-nya bunyi, lalu dimatikan, turun, atau disapu, atau bahkan sambil membaca ayat surat itu sambil buka-buka HP ada begitu Pak. Nah, kalau tadi mushaf dengan mushaf kan memang itu lagi ngetren karena bacanya panjang. Nanti tidak dibenarkan tadi. Mungkin yang dimaksud imam tadi itu di HP itu ada surat Al-Quran. Itu macam WA, macam mushaf ada di dalam Al-Quran. Kata kok waktu ngimami buka HP, iya. Waktu sholat, isinya apa HP? Film kungfu atau apa? Maksudnya ini, imam kan gerakannya harus tumonina dan sebagainya yang tidak sesuai dengan tuntunan kan ada gitu. Bahkan menggaruk saja itu kan bisa dihindari. Batuk saja itu juga, menguap apalagi. Karena ketika menguap itu setan masuk gitu loh Pak. Nah apalagi menggunakan HP gitu. Nah berarti kan tingkat keilmuan imam itu saya waktu menggunakan HP itu dia buka apa? Mungkin dia buka yang namanya Quran. Quran di kitab. Mungkin itu apa bedanya sih pegang Quran ini dengan pegang HP? Intinya membaca ayat yang ada di
masalahnya boleh nggak imam memegang HP itu loh Pak, memegang saja. Loh, nah iya, kalau sama jadi Quran, jawabannya kan sama. Quran berupa mushaf dengan Quran yang ada di HP, gitu maksud saya. Saya tidak mengatakan boleh apa tidak, saya menyatakan nggak usah gitu. Sebaiknya sudah baca sesuai dengan kemampuan. Itu saran saya. Gitu. Itu ceritanya. Jadi kalau dia hafalannya lewat HP sudah disetting, tinggal bisa tahu. Nanti pandangan nggak ada nomor setuju, tapi kan misalnya begitu. Jadi saya tidak berani nyalakan gara-gara ada asal tadi. Gara-gara ada asal. Untuk dasar dalam amal, Iya. untuk Muhammadiyah kan tidak berdasarkan asal atau dengan sunnah hadis kan. Iya. Terus untuk imam wanita di keluarga itu apakah sama dengan imam laki-laki? Waduh, kalau dari kriteria itu susah. Tidak semua wanita itu punya hafal Quran banyak. Ya kita anggap di antara wanita itu siapa yang hafalannya kriterianya tadi banyak, bagus. Seperti Ummu Haram, misalnya begitu. Pertemuan dengan Aisyah, orang apanya statusnya? Undang mantan bahasa ayahnya Aisyah, tapi tetap selagi ada laki-laki yang jadi imam. Saya baca untuk imam perempuan itu posisinya tidak di depan Pak, untuk mengimami sesama perempuan. Itu yang saya tambahkan di buku ini. Kalau imam wanita dibolehkan, di mana posisinya? Karena di Sedati itu ada namanya masjid wanita. Di Sedati Agung. Penasaran? Saya lihat ke sana. Kira-kira pakai adzan atau enggak? Enggak ada adzan. Kalau ada nomor, mesti ada sudah kok. Itu ini coba gantian nanti ibu-ibu yang adzan. Wah, kayak sudah kok. Enggak ada. Terus terkejut. Kok ada mikrofnya? Saya tanya siapa ustadzanya. Karena tahu ustadzanya yang saya ajak ngomong ustadzanya. Kalau memang berjamaah sesama wanita, imam tidak di depan, tapi masuk di shaf terdepan, ada di posisi tengah. Itu ada aturannya. Maka ketika diminta pembina di Pondok Ruki, saya siap, tapi dengan catatan terus disorting selama saya ngajar di sana. Sebab Ruki dikenal pondok teroris. Nanti kalau saya sana dikira saya pembina teroris, mati ya. Nanti kalau ada tujuan gitu, serahkan gitu. Video-video saya murni tidak membahas tentang teroris, murni bahaskan hadis. Kebetulan santri laki-laki dengan perempuan beda. Penasaran ingin tahu, loh, lah kok tempat sholatnya wanita itu ada mikrofnya. Prakteknya imam di mikrop, jamaahnya itu dari belakang. Jadi sini kosong gitu. Ya saya saksikan. Nah, waktu mulai pengajian karena sasarannya adalah para guru termasuk para pimpinannya, itu saya pertanyakan kok ada jamaah wanita seperti itu. Jadi imamnya di mikrop, sini kosong, baru jamaahnya. Saya yakin dasarnya sebaik-baik wanita di belakang. Enggak. Kalau sudah sesama wanita lain lagi. Alhamdulillah. Jadi itulah perlunya. Tanya dulu kenapa. Kalau dia nggak punya alasan dalil, kita coba menunjukkan dalil. Jadi boleh wanita sesama wanita berjamaah, nanti aturannya begini. Suara wanita itu aurat kan
diadakan lagi. Kalau diadakan berulang tidak, walaupun di dalam sholat. Maka saya tidak melarang, misalnya ikhlaskan, tapi untuk pakai corong rumah biar untuk jamaahnya sendiri, itu kan teknologi saja. Jadi suara wanita sudah keras, ya nggak perlu corong. Jadi corong itu karena jamaahnya banyak itu. Tapi kalau sampai kedengaran orang lain, waduh, apa suara wanita kemana? Suara merdu, sampai temenan itu bikin syahwat dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Jadi enak kalau kita selalu diskusi. Sekali lagi, mungkin masih ada kekeliruan, kita nanti terkoreksi secara bersama. Saya diminta itu karena apa? Mulai jam 8 sampai jam setengah 4 sore isi di pasca sarjana khusus untuk orang-orang Arab. Yang ada wanita Libya, wanita Saudi juga ada, yang dari Maroko ada. Jadi yang mereka kerja di Indonesia ingin mencari gelar doktor di Indonesia. Kebetulan ada MUU, yaitu untuk kerjasama dengan berbagai negara Timur Tengah. Kok saya ngambil saya? Padahal di Semarang kan ada orang ahli hadis. Iya, karena salahnya dia tidak pandai komunikasinya. Oh gitu. Jadi saya yang dipanggil. Itu atas dasar itu saya bisa dinas di Saudi Arabia. Gitu ceritanya. Ada lagi? Disingkat Ustaz. Monggo. Afdol mana untuk sedekah? Afdol mana untuk sedekah sholat? Iya. Misalnya kita selesai sholat jamaah, tiba-tiba ada kabilah yang datang ketinggalan jamaah, maka harus terjadi jamaah. Kita ini menjadi imamnya atau kita menyilahkan yang senior di antara kabilah itu menjadi imam dan kita menjadi makmum. Afdol mana? Tapi itu Rasulullah menawarkan siapa yang mau, dan tidak muncul yang harus ini. Saya yakin yang mau tahu diri, jangan sampai baca riwayat aku mau. Insya Allah yang mau itu bisa mengukur saya pantas atau tidak menjadi imam. Di situ tidak ada penjelasan. Rasul hanya menawarkan siapa yang mau sedekah, itu aja. Kira-kira begitu. Jadi tolong wahai imam, makanya di dalam pelatihan tahsin sholat, Masya Allah, Alhamdulillah, banyak masyarakat yang menginginkan kader-kader itu segera direkrut oleh berbagai masjid karena sudah terbina betul. Kalau nanti kader-kader itu bisa mengantarkan nikmatnya sholat apa bersama. Itu koordinatornya Ustaz Masud yang bisa menjembatani, karena kita kedodorannya apa? Kita tidak punya madrasah tahfidz Quran, mereka sudah bikin, sehingga terpaksa kita mengadopsi dari orang lain. Sehingga terpikir kapan ya Muhammadiyah itu ada yang peduli bikin tahfidz rumah, tahfidz Quran kayak gitu. Itu ceritanya. Karena fenomena sekarang masyarakat lebih suka ke masjid yang imamnya enak bacaannya. Gitu. Tadi saya ceritakan sampai kehabisan jamaah hijrah menuju masjid yang bacaannya bagus. Kira-kira begitu. Ini sudah jadi program. Tinggal dukungan masyarakat, kader-kader itu bisa dimanfaatkan. Ramadan akan kita sebarkan nanti biar dikenal. Kemudian siapa tahu nanti itu
biar dibiayai sekolahnya oleh lembaga, kemudian jadi pendukung ke depannya. Ini kalah kita, sehingga kita sering mengadopsi dari orang lain. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.